Perang dingin baru sedang terjadi antara AS dan China saat Partai Komunis China menantang dominasi global Amerika. Amerika Serikat dan China kini terlibat dalam perang dingin baru, dengan Partai Komunis China, PKC, menggunakan taktik agresif di bidang ekonomi, politik, budaya, dan militer untuk melemahkan dominasi global Amerika. Demikian peringatan dari Dr. Daniel R. Green, mantan pejabat senior Departemen Pertahanan AS dan pakar dari Heritage Foundation. Dalam tulisannya di The Epoch Times pada tanggal 29 Mei, Green mendesak respons yang lebih tegas dari AS untuk menghadapi ancaman multifaset dari PKC dan melindungi kepentingan nasional. Green menggambarkan strategi PKC sebagai upaya terkoordinasi dari seluruh unsur pemerintahan, yang menggabungkan alat-alat sipil dan militer untuk memperluas pengaruh tanpa konflik langsung. Dari modernisasi militer, serangan siber, kompetisi di luar angkasa, hingga pemaksaan ekonomi, PKC menargetkan keamanan, nilai-nilai, dan aliansi Amerika Serikat. Sementara para pembuat kebijakan AS fokus pada pembangunan militer China, Green berpendapat bahwa taktik yang lebih luas, meliputi media, pendidikan, diplomasi, dan budaya, juga menimbulkan ancaman serius dan memerlukan strategi jangka panjang untuk menghadapinya. Salah satu taktik utama PKC adalah memengaruhi opini publik Amerika. Melalui akun-akun anonim di media sosial, propaganda yang disamarkan sebagai surat kabar, dan investasi dalam infrastruktur media, PKC menyebarkan narasinya dan memecah belah opini. Selain itu, dengan dukungan besar dari negara, PKC juga berusaha memengaruhi budaya Amerika dengan mendukung film-film tertentu, seperti film Midway tahun 2019, untuk menciptakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Jepang, serta mendesak pencopotan sementara bendera Taiwan dari jaket yang dikenakan oleh Tom Cruise dalam film Top Gun, Maverick tahun 2022. Layaknya Uni Soviet pada masa Perang Dingin, China menggunakan seluruh sumber dayanya untuk menantang, memaksa, membungkam, dan memecah opini terhadap kebijakan dan tindakannya. PKC juga memanfaatkan program akademik seperti Institut Konfusius, yang telah mendapat sorotan dari AS karena menyebarkan propaganda. Di luar angkasa, ambisi PKC juga sangat mengkhawatirkan. Melalui pendanaan pemerintah, spionase, dan pencurian kekayaan intelektual, China telah memperluas armada satelitnya dan berusaha meniru roket Starship milik Elon Musk yang dapat digunakan kembali. Kemajuan ini, yang diklaim bersifat damai, sebenarnya meningkatkan kemampuan militer dan intelijen China yang menantang dominasi AS. Puluhan tahun spionase ekonomi telah merugikan perusahaan-perusahaan luar angkasa Amerika, dan Green menyerukan langkah-langkah penanggulangan yang lebih kuat. Di tingkat internasional, PKC memanipulasi organisasi-organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk menekan kritik dan menyulitkan diplomasi AS. Mereka memblokir penyelidikan PBB terhadap milisi maritimnya yang menjarah stok ikan dan merusak terumbu karang, sambil menutupi polusi udara di China serta dampak lingkungan dari inisiatif sabuk dan jalannya, proyek infrastruktur global China. Pengucilan Taiwan dari forum-forum internasional oleh PKC juga menegaskan upaya mereka untuk membentuk kembali norma-norma global. Meskipun secara publik menyerukan hubungan damai dengan AS, tindakan PKC mengungkap tantangan yang tiada henti. Namun, China menghadapi masalah ekonomi domestik dan tekanan global yang meningkat, yang bisa dimanfaatkan oleh AS. Dengan kekuatan AS dalam inovasi dan aliansi internasional, respons yang terkoordinasi dapat membendung ambisi China. Seiring meningkatnya ketegangan, peringatan Green, meskipun didasarkan pada beberapa klaim yang belum diverifikasi, menggambarkan momen penting bagi AS untuk menghadapi perang dingin baru ini dan mempertahankan kepemimpinan globalnya.